YouTuber Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di channel saya Jenny Suwilo. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Tentunya saya berharap semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berikan kelancaran dalam menjalankan segala bentuk aktivitas. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan melihat bagaimana kekonyolan halusinasi dari si Tifa dan juga si Rismon ya. Jadi dua orang ini halusinasinya tuh sudah tingkat dewa ya. Teman-teman pasti masih ingat kan ketika si Tifa ini katanya dulu mau berkirim surat kepada pemimpin-pemimpin dunia seperti Presiden Putin, Donald Trump, bahkan Xi Jinping katanya dulu. Tapi sampai sekarang walahu alam itu surat. Kita nggak tahu lagi ceritanya. Apakah pemimpin-pemimpin dunia itu sudah menerima surat dari si Tifa atau belum? Nah kita nggak tahu nih sampai sekarang. Nah teman-teman 11-12 dengan si Tifa, si Rismon juga ikut-ikutan konyolnya. Dia juga mau berkirim buku Gibran Endgame ke seluruh dunia, bahkan juga ke pemimpin-pemimpin dunia termasuk Donald Trump. Itu kata si Rismon. Konyol kan? Aduh, ini cara berpikirnya bagaimana? Ya ampun. Katanya kalian itu orang-orang pintar, tapi kok berpikirnya tuh konyol. Konyol. Nah, nanti kalau kita bilang konyol, mereka nggak terima itu. Tapi nyatanya mereka lah yang perbuatan mereka lah yang mengatakan bahwa itu konyol kan? Gimana nggak konyol coba? Masa pemimpin-pemimpin dunia mau ngurusin ijazah, ya kan? Ijazah Pak Jokowi. Ngapain? Apa urusannya? Nah, inilah yang saya namakan itu tolol. Tapi teman-teman, kata pendukungnya itu pinter itu. Si Rismon sama si Tifa itu pinter katanya. Udah bisa bikin buku. Pintar katanya kata pendukungnya kan. Aduh pendukungnya ini sama aja ini kayaknya. Aduh ya ampun ini tolol banget nih saya rasa ya kan. Logika aja, masa pemimpin-pemimpin dunia mau mengurusi rumah tangga negara lain, masalah ijazah dan ijazahnya asli, mereka aja yang bilang palsu, ya kan? Terus mau dibawa ke dunia internasional. Tolol. Sekarang si Rismon bikin bukunya Gibran Endgame. Katanya Gibran nggak lulus SMA, dibikinin bukunya, mau dikirim lagi ke dunia internasional. Apa urusannya dunia internasional dengan buku sampah yang kamu bikin itu, Rismon? Astagfirullahaladzim. Konyol. Nah, tapi teman-teman ya, nanti kita akan melihat si Tifa ini dikerjain oleh netizen ya. Kita akan melihat nanti. Jadi seolah-olah surat yang dikirim oleh si Tifa ini sudah diterima oleh Donald Trump. Kita akan lihat nanti. Nah, di situ Donald Trump akan berbahasa Jawa ya. Jadi yang bisa berbahasa Jawa nanti tolong diterjemahkan saja. Soalnya Donald Trump nanti berbahasa Jawa. Aduh, saya sampai sakit perut kedengerin. Nah, kemudian di penghujung video kita juga akan melihat si Tifa ini ditelanjangi oleh Andi Azwan mengenai gelarnya, teman-teman. Ya,
Jadi kan dulu nih si Tifa ini mengaku-ngaku sebagai doktor, gelarnya tuh doktor ya. Doktor itu otomatis sudah S3 ya. Nah, dia mengaku-ngaku sebagai doktor, teman-teman. Setelah dicek di Dikti, Andi Azwan mengecek di Dikti, nah dia mengundurkan diri pada tahun 2013-2014. Ketika ditanya soal itu, si Tifa ngamuk, teman-teman. Dia mengatakan bahwa saya akan ke Norwegia, Mas. Emang kenapa sih selalu nyerang-nyerang pribadi? Nggak cerdas banget sih. Padahal dia sudah terpojok oleh Andi Azwan. Menanyakan bahwa di diktinya itu dia tuh mengundurkan diri di 2013 dan 2014. Tapi dia tetap memakai gelar doktor dulu ya. Nah, setelah itu baru nggak berani lagi dia pakai doktor, baru dokter aja ya kan, nggak berani lagi dia pakai doktor, karena kalau pakai dokter nanti dipermasalahkan lagi. Nah, inilah kebohongan dari orang-orang ini yang masih dipercaya oleh pendukung-pendukungnya yang 11-12 dengan kekonyolan Tifa dan juga Rismond ini, teman-teman. Oke, untuk itu mari kita sama-sama saksikan dulu bagaimana kekonyolan dari Rismond dan juga Tifa. Mereka berhalusinasi lagi nih, teman-teman. Nih, nanti kita akan kirim ke Donald Trump. Nah, bisa kita kirim ke negara-negara BRICS, ya kan? Indonesia berada di dalamnya. Terus kita kirim ke UN, United Nations. Itu di sini. Ya, sudah bicara di Amnesty International, sudah bicara dengan beberapa kepala negara di beberapa negara penting ya, termasuk Presiden Amerika Serikat. Melalui surat kirim surat ke Presiden Trump misalnya. Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Tolol. Nah, ini Donald Trump udah menerima surat Tifa. Masalah suratnya Dokter Tifa sik dikirim ke nang aku ki, aku dhewe ya bingung. Soalnya bahasa Inggrisnya ora genah. Freedom of speech. How about ini bahasa Inggrisnya? Yes, I think it is time for us to test our undang-undang, to test our undang-undang, ya. Artinya ora patek doang. Maksudnya ki ngarep bahasa Jawa ya, Dokter Tifa. Akhirnya tak balesi suratnya Dokter Tifa. Seisine semoga Dokter Tifa, Roy Suryo karo Rismond dikunjoro sak suwe-suwene. Ojo nganti metu saka kunjoro sak walase. Ngono ya kanca-kanca. Saya nggak ngerti, cuma saya Dunia. ketawa. Kita udah siapkan 100 universitas terkemuka dunia, Harvard, Oxford, Cambridge, semua, Belanda, semuanya. 100 sudah kami datang. Halusinasinya Kami ini, ya akan berikan ampun. report tersebut. Tapi kata Ini kalau pendukungnya ini pintar, negara sampai teman-teman. tidak bertindak, entah apa yang terjadi pada Indonesia. Jadi bulan-bulanan. Ya. Dan kami akan sudah menyiapkan report untuk menghubungi media internasional. Ya ampun. Kami akan menghubungi Al Jazeera, menghubungi BBC, CNBC, Democracy Now. Misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Selama 1 tahun kami bersama di
Apakah itu enggak pendukung utama Anies? justru ternyata. itu mempermalukan Anies? Tifa kepanasan saat gelar doktornya dipertanyakan ini. Andi Azwan. Oh, Nih. pertanyaan saya begini. Tadi Nih. dokter Tifa itu mengatakan dapat gelar doktor dari UI. Betul. Kandidat dokter saya. Ngeles. Lihat ngeles. dong di Google. Saya melihat di Dikti Google. tahun 2013-2014 Anda itu Saya ke Norwegia waktu itu, Mas. Tuh. Saya ke Norwegia. Ngeles lu, ngeles. Ada masalah. Udah terpojok lu. boleh toh saya tanya. Ini aja. kalau kita berdebat, Jadi gini aja. Dibelain sama Repli Harun. Untuk mengukur Orang pribadi kredibilitas saya. Mbak. Tifa menulis buku, makanya Anda tadi ngajak soal buku apa. Kalau bukan biasa orang. Saya enggak ini selalu menyerang Tolak, pribadi. tolak. Benar-benar nggak Anda punya. menyerang saya tadi. logika termau kayak gini. Ya kan ada dari tadi menyerang saya. Tuh. Loh, ada dari tadi menyerang saya kok. Nggak dikasih kesempatan tuh Andi Azwan sama dia. Betul-betul diserang tuh bertiga. Cerdas, tapi dia memilih untuk tidak cerdas. Memilih menyerang pribadi dan bohong dan fitnah. Tuh ya teman-teman ya. Itu mereka itu kayak gitu. Jadi ketika mereka terpojok, lawan debatnya tuh nggak dikasih kesempatan sama mereka karena mereka sudah terpojok. Jadi mereka ini mengeluarkan kata-kata yang berisik gitu ya, yang berisik sehingga lawan debatnya tuh nggak bisa ngomong karena udah ketutup dengan suara-suara mereka gitu. Itulah cara mereka sehingga setiap kesempatan itu mereka tuh terlihat menang dalam debat, padahal enggak, kosong sebenarnya. Cuman karena mereka sudah terpojok, baru mereka menyerang rame-rame. Itu kan di situ ada Repli Harun, ada Roy Suryo, Tifa. Nah, ketika Andi Azwan menanyakan gelar doktor dari Tifa ini, mereka nggak terima, katanya menyerang pribadi. Tapi selama ini mereka menyerang habis-habisan pribadi dari Pak Jokowi. Mereka nggak sadar. Makanya saya bilang ini orang kok gini banget gitu ya. Udah, aduh, gimana sih menggambarkan apa sih yang cocok? Kata-kata apa yang cocok buat menggambarkan orang-orang ini, teman-teman? Saya udah kehabisan kata-kata sebenarnya. Mereka nggak mau pribadi mereka diserang, sementara mereka mau menyerang pribadi orang lain. Ini gimana ini? Astagfirullahaladzim. Susah ya ngomong dengan orang-orang yang katanya pinter ini, tapi pinternya hanya ngomong doang. Mengirim surat ke pemimpin-pemimpin dunia. Astagfirullahaladzim. Emangnya kalian itu siapa? Sepenting itukah kalian bagi pemimpin-pemimpin dunia? Sepenting itukah? Kenal aja enggak sama kalian? Iya enggak sih? Nggak mungkin kenal sama kalian, tolol. Yang terkenal itu di luar negeri itu Pak Jokowi ya, Pak Prabowo. Yang terkenal itu kalian siapa? Hah? Gaya-gayaan mau ketemu Presiden Putin, Donald Trump, Xi Jinping, tai. Tapi ya teman-teman, yaitu tadi kata pendukungnya, mereka ini pinter ya, apalagi bisa ngarang buku gitu kan, ciptakan buku, tapi bukunya yang menghujat semuanya. Saya juga bisa kok bikin buku yang isinya menghujat itu. Jadi nggak harus doktor bikin buku yang isinya menghujat, ya kan? Coba kalau pengarang buku itu yang netral, ya kan? Ini enggak. Semua ditujukan ke keluarga Pak Jokowi. Mulai buku Jokowi's White Paper sampai Gibran Endgame itu kan semua keluarga Pak Jokowi, dan dia nggak sadar bahwa dengan cara mereka seperti itu, nama Pak Jokowi semakin melambung. Sementara mereka makin terpojok ya, makin tidak diperhitungkan. Masyarakat sudah bosan melihat orang-orang ini, ya kan? Karena tujuan mereka ini hanyalah untuk menjatuhkan kredibilitas dari keluarga Pak Jokowi. Jadi sudah terbaca, jorok nih main mereka ini, jorok banget ya.
kasar lah, kasar mainnya tuh kasar. Jadi udah ketahuan banget mereka ini sepertinya tuh pesanan dari salah satu partai politik ya, sepertinya begitu. Soalnya mereka ini getol banget menyerang keluarga Pak Jokowi yang dirasa kuat di segi politik ini ya. Jadi Pak Jokowi itu masih diperhitungkan dalam kancah perpolitikan Indonesia, sehingga dengan cara inilah mereka bisa menjatuhkan Pak Jokowi menurut mereka. Tapi rakyat tentu sudah bisa menilai mana yang patut dipercaya, apakah keluarga Pak Jokowi atau mungkin orang-orang ini. Dan survei membuktikan keluarga Pak Jokowi masih dipercaya oleh banyak masyarakat ya. Ini RRT ini apaan? Punya pendukung sedikit aja udah belagu ya kan, udah belagu dia, udah merasa di atas angin gitu. Nah dia nggak tahu yang mendukung Pak Jokowi ini dari Sabang sampai Merauke ini jutaan, ratusan juta teman-teman, ya kan. Makanya setiap Pak Jokowi berada di rumah, di kediamannya selalu didatangin oleh masyarakat dari berbagai daerah. Itu menandakan masyarakat sangat mencintai Bapak Joko Widodo. Beda dengan RRT ini, yang ada sama RRT ini hanyalah hujatan-hujatan dan hujatan. Mereka itu terlihat kuat di media sosial karena di media sosial itu banyak akun-akun bodong yang mendukung mereka. Kalau realnya di dunia nyata itu sama sekali nggak ada yang mendukung mereka. Di media sosial akun-akun bodong yang memiliki satu orang 150 akun, nah itulah disebarkan di media sosial sehingga mereka ini terlihat banyak. Nah di dunia nyata mereka ini nggak ada apa-apanya. Kalau mereka ini benar-benar kompak, solid, ya kan, pendukungnya banyak, setiap demo pastilah banyak yang turun ke jalan. Ini kan enggak, itu aja orangnya, lansia, butom, menu, paling itu aja. Nggak ada yang lain. Mereka mengklaim pendukungnya banyak, tapi ketika turun ke jalan orangnya itu aja, dan juga cuman lansia-lansia yang muda-muda nggak ada.